Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan membahas mengenai materi perbendaharaan publik. Saya Reni Prasetyo. Saya Arneta Rasyadila. Saya Nur Hidayah. Selamat menyaksikan. Definisi perbendaharaan pada organisasi publik. Menurut KBBI, perbendaharaan diartikan sebagai tempat penyimpanan harta, benda keuangan, dan sebagainya. Perbendaharaan organisasi publik biasanya bertanggung jawab atas pengelolaan serta pengumpulan pajak dan pendapatan pemerintah lainnya, dan juga melakukan pembayaran atas nama negara dan mengaudit rekening resmi. Regulasi perbendaharaan pada organisasi publik. Pembuatan regulasi berupaya untuk mencapai 5 sasaran kunci, antara lain, yang pertama, meningkatkan pengawasan dan regulasi yang kuat untuk lembaga keuangan. Kedua, membangun pengawasan yang komprehensif pada pasar keuangan. Yang ketiga, melindungi pelanggan atau masyarakat dan para investor dari penyalahgunaan keuangan. Yang keempat, menyediakan alat yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengelola krisis. Yang kelima, meningkatkan standar peraturan internasional dan meningkatkan kerjasama internasional. Indikator prestasi sebagai dasar keputusan bagi pembendaharaan. Sebagai organisasi yang bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang keuangan dan kekayaan negara, organisasi pembendaharaan publik bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan organisasi. Indikator prestasi ditetapkan, diukur, dan diawasi oleh seluruh pimpinan eksekutif, sehingga keseluruhan kegiatan organisasi dapat terintegrasi, serta tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dapat tercapai. Strategi pengukuran indikator prestasi untuk pembendaharaan. Strategi pembendaharaan telah teridentifikasi 3 langkah yang harus diambil dalam rangka membangun indikator prestasi yang efektif. Yang pertama, menetapkan keseluruhan tujuan untuk fungsi keuangan dan memahami bagaimana pembendaharaan akan mendukung tujuan tersebut. Yang kedua, memutuskan kegiatan operasional, investasi, serta strategi spesifik yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan keuangan dan identifikasi faktor-faktor yang akan menentukan kesuksesan atau kegagalan untuk masing-masing hal tersebut. Yang ketiga, menetapkan proses dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan dan memenuhi kegiatan ini, serta terus mengukur dan melaporkan kemajuan pencapaian tujuan tersebut. Barang organisasi publik. Barang organisasi publik atau bisa juga disebut barang yang dimiliki negara merupakan aset yang dimiliki oleh organisasi publik atau pemerintah, baik pemerintah pusat, negara bagian, atau pemerintah daerah. Barang organisasi publik meliputi perumahan, lahan komersial dan industri, serta aset fisik lainnya seperti mesin. Klasifikasi barang organisasi publik. Dalam akuntansi, properti atau barang diklasifikasikan sesuai atribut dan prioritas karakteristik akuntansi. Misalnya, hal durasi penggunaan properti atau pernyataan material dan moneter. Pengadaan barang organisasi publik. Dalam akuntansi, terdapat 2 alasan utama pengadaan barang atau jasa. Yang pertama, untuk mendukung operasi atau kegiatan pemerintah. Yang kedua, untuk menyediakan pelayanan publik. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar pengadaan publik. Yang pertama, prinsip transparansi. Yang kedua, prinsip integritas. Yang ketiga, prinsip ekonomi. 4, prinsip keterbukaan. 5, prinsip keadilan. 6, prinsip kompetensi. 7, prinsip akuntabilitas. Pengelolaan barang organisasi publik. Praktik manajemen pengelolaan barang milik negara merupakan proses manajemen yang kompleks. Pendekatan ini dijelaskan oleh beberapa alasan. Yang pertama, bahwa setiap komponen struktur milik negara membutuhkan teknologi manajemen yang berbeda. Yang kedua, tingkat objektivitas sentralisasi yang berbeda pada jenis-jenis properti negara. Pengelolaan barang milik negara dalam arti luas dapat dipahami sebagai manajemen yang terdiri dari sistem pengelolaan, tindakan dan proses, serta sistem yang dikelola. Pemanfaatan barang unit organisasi. Pemanfaatan barang unit organisasi dapat dilakukan dengan 4 cara. Cara pertama itu ada sewa, yang kedua pinjaman pakai, yang ketiga kerjasama pemanfaatan, dan yang terakhir bangun guna sera dan bangun seraguna. Definisi kas organisasi publik.
Kas pemerintah didefinisikan sebagai tempat di mana uang negara disimpan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung semua penerimaan dan membayar semua pengeluaran negara. Bendahara kas organisasi publik. Bendahara adalah kustodian resmi organisasi terkait uang dan pengawasan rekening dan harus mampu menjelaskan anggaran untuk para anggota. Jenis kas organisasi publik. Terdapat 5 jenis kas organisasi publik. Yang pertama, rekening untuk pengecekan operasional. Yang kedua, rekening untuk pengecekan pembayaran gaji. Yang ketiga, rekening penjualan. Yang keempat, rekening kas kecil. Dan yang terakhir, rekening SERP. Aset hasil kegiatan ekonomi. Aset yang melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi negara adalah perusahaan milik negara atau BUMN. BUMN beroperasi dalam kegiatan komersial atas nama pemerintah dengan status hukum bervariasi dari kepemilikan penuh hingga kepemilikan saham. BUMN memiliki bentuk hukum khusus dan berfokus pada operasi komersial, berbeda dari instansi pemerintah lainnya yang lebih mementingkan tujuan non-keuangan. Pedoman Tata Kelola Internasional yang diterbitkan oleh OECD atau Organization Cooperation and Development memberikan arahan untuk meningkatkan transparansi dan pembangunan BUMN, guna menarik minat pemangku kepentingan global. Pengembangan strategi pada organisasi publik. Tahapan ini menyediakan informasi yang mendukung institusi untuk mengembangkan strategi, termasuk rencana jangka menengah, dan untuk memberikan masukan secara periodik pada para parlemen dan para pembaca tujuan strategis yang lainnya. Pengembangan strategis ini membutuhkan arahan yang jelas tentang apa yang akan terjadi, kapan terjadi, dan berapa biayanya. Kegiatan perencanaan pada organisasi publik. Kegiatan perencanaan terdiri dari, yang pertama, ada analisis biaya manfaat, yang bertujuan untuk memiliki sebuah proposal atau usulan bersaing secara konsisten. Yang kedua, ada tingkat diskonto sektor publik. Perpaduan perbendaharaan pada analisis biaya manfaat akan mengantarkan pada tingkat diskonto yang tepat dalam situasi tertentu dan bagaimana harga digunakan. Yang ketiga, ada penilaian proposal. Kriteria penilaian proposal adalah kriteria yang menyediakan informasi tentang potensi investasi. Yang keempat, ada penganggaran. Penganggaran adalah pengumpulan informasi, tahap utama dari proses anggaran, menggantikan proposal, penyelarasan dasar dan anggaran sebelumnya. Implementasi pada organisasi publik meliputi: pertama, ruang lingkup rencana keluaran. Kedua, mengembangkan rencana keluaran. Ketiga, menentukan output dan pengukuran kinerja. Keempat, manajemen aset dan modal. Kelima, pemantauan entitas melalui kementerian. Pelaporan dan review pada organisasi publik. Yang pertama adalah laporan tahunan, yaitu cara mencapaikan akuntabilitas pada lembaga pengawasan maupun masyarakat yang diwakili. Hal ini merupakan kunci peninjauan kinerja keuangan dan kinerja operasi. Yang kedua, ada mendemonstrasikan nilai uang. Nilai akuntabilitas, uang mengantarkan pada efektivitas pengelolaan dan kemampuan pemerintah untuk menyerap pendapatan pajaknya. Melalui kinerja, strategi, dan kebijakan, layanan dapat meningkatkan mata uang sebuah negara seperti rupiah. Ada beberapa tahapan pendekatan terkait strategi manajemen aset. Yang pertama, menentukan dan mencatat kebutuhan aset dengan mengacu pada layanan dan jasa yang akan diberikan. Kedua, mengevaluasi dan mencatat aset yang ada terkait kapasitas untuk mendukung penyediaan layanan. Ketiga, melakukan analisis kesenjangan dan mencatat kesenjangan aset yang ada dengan mendata aset-aset yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir, menyusun dan mencatat strategi aset yang berisi rencana pengadaan, operasi, pengelolaan, dan penghapusan. Manajemen administrasi kas organisasi publik mengharuskan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas negara dilakukan melalui rekening kas negara menggunakan sistem giral. Penerimaan wajib disetor seluruhnya ke kas negara atau daerah sesuai dengan aturan pemerintah dan tidak boleh langsung digunakan oleh kementerian atau lembaga. Semua bentuk penerimaan akibat penjualan atau penggadaan barang adalah hak negara dan harus disetor penuh.
Manajemen administrasi kepemilikan atau ekuitas organisasi publik. Struktur kepemilikan penting untuk efisiensi perusahaan negara. Namun, kepemilikan yang terlalu terpusat dapat mengganggu pengelolaan organisasi. Privatisasi bertujuan membatasi peran negara pada sektor-sektor tertentu, seperti kesehatan dan pendidikan, serta mendorong swasta untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dari materi yang kami jelaskan tadi, dapat kami simpulkan bahwa pemendaharaan publik dalam organisasi publik memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pengumpulan pendapatan, pembayaran, serta audit atas rekening resmi. Regulasi di bidang ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, perlindungan masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Pengelolaan aset dan kas publik dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi, dan penting untuk mendukung pelayanan publik yang optimal. Dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi, badan usaha milik negara yang dikelola pemerintah juga berfungsi sebagai aset yang menghasilkan pendapatan bagi negara. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Sebagai organisasi yang bertugas Teman-teman. Pakai dulu. Terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Bye-bye.